Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita lanjutkan pembahasan usulun fi tafsir. Kita masih pada bab al-mushtahiruna bi tafsiri minas sahabah, yang masyhur atau orang-orang yang masyhur, yang populer terhadap tafsir dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sudah kita bahas. Yang pertama adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang akan beliau bawakan di sini yang kedua, ya, di antara sahabat yang masyhur, terkenal sebagai ulama tafsirnya para sahabat, ya, selain yang khulafaur rasyidin, ya, adalah yang kedua, qala musannif rahimallahu taala atsani Abdullah bin Mas'udin. Yang kedua, kata beliau di sini adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Insyaallah sahabat yang sudah ma'ruf indana, ya. Kita sering dengar nama beliau. Beliau ini punya banyak sekali keutamaan, ya. Banyak sekali keutamaan dari sahabat Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu ini. Nah, yang akan Syekh sebutkan di sini tentu hanya yang berkaitan dengan tafsir, ya. Adapun kalau membicarakan keutamaan beliau atau para sahabat yang lain, tentu ya panjang sekali, ya. Di sini beliau mengatakan dia adalah Abdullah bin Mas'udin. Abdullah putranya Mas'ud bin Ghafil al-Hadzali. Ini nama lengkap beliau, nasab beliau, ya, Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil al-Hadzali. Wa ummuhu, dan ibunda beliau, ibunya Abdullah bin Mas'ud ini adalah Ummu Abdin. Jadi Ummu Abdin ini adalah istilah seorang budak yang melahirkan anak tuanya. Jadi kalau ada budak wanita kemudian dicampuri oleh tuanya dan dia melahirkan anak, yang hamil dan melahirkan anak, maka budak tersebut disebut Ummu Abdin. Nah, jadi Ibnu Mas'ud ini ibunya, ya, budak, masyaallah, ya. Kana yunsabu ilaiha, kana pernah atau biasanya yunsabu, dinasabkan atau disandarkan, maksudnya Ibnu Mas'ud ini disandarkan ilaiha, kepada ibunya itu, ahyanan, terkadang. Jadi Ibnu Mas'ud ini terkadang disebut Ibnu Ummi Abdin, nah gitu. Selain dikatakan Ibnu Mas'ud, biasa juga dikatakan ya Ibnu Ummi Abdin, gitu. Itu maksudnya beliau di sini, ahyanan, terkadang. Ya, jadi terkadang nanti kalau antum temui begitu, ya, berarti itu yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud. Jadi terkadang para ulama menyebutkan beliau Ibnu Mas'ud ini disebutkan dengan menyandarkan kepada ibunya, ya, yang Ummu Abdin itu. Jadi di situ ada catatan kaki, ya. Wa dzalika li anna abahu mata fil jahiliyah. Hal tersebut, mengapa para ulama terkadang menyandarkan Ibnu Mas'ud itu kepada ibunya, dikatakan Abdullah ibnu Ummi Abdin, tidak dikatakan Abdullah bin Mas'ud, tidak disandarkan pada bapaknya, tapi terkadang disandarkan kepada ibunya. Wa dzalika, hal itu, li'anna, karena abahu, bapaknya Ibnu Mas'ud ini, mata fil jahiliyah, meninggal dalam keadaan jahiliyah, jadi kafir bapaknya, ya. Wa adrakat ummuhu, dan mendapati ummuhu, ibunya, Islam. Artinya ibunya mendapati Islam, ya, menemui Rasulullah SAW dan masuk Islam, wa aslamat. Jadi terkadang disandarkan kepada ibunya karena ibunya ini muslimah. Berbeda dengan bapaknya kafir, mati dalam keadaan jahiliyah. Gitu. Wa kana, dan adalah beliau Ibnu Mas'ud sekarang ini minas sabiqin al-awwalin, termasuk as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. As-sabiqin yang awal-awal, yang mula-mula, al-awwalin yang pertama.
Ya, orang-orang yang mendahului pertama kali masuk Islam dari kalangan para sahabat. Nah, ini keutamaan beliau yang pertama, as-sabiqun al-awwalun, ya, yang kita diperintahkan untuk mengikuti mereka, ya. Mengikuti para sahabat, terutama as-sabiqun al-awwalun, ya, yang mereka telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ayatnya? Surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat Muhajirin dan Ansar. Berarti kalau Ibnu Mas'ud yang mana? Muhajirin atau Ansar? Muhajirin. Beliau kan Mekah, ya, dari Mekah. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ini keutamaan beliau yang pertama, termasuk as-sabiqin al-awwalin. Wa hajaru al-hijrataini, dan beliau berhijrah, al-hijrataini, 2 kali hijrah. Pertama hijrah kemana? Ke Habasyah. Kemudian kemana? Ke Madinah. Ini keutamaan tersendiri, ya. Termasuk sahabat yang mengikuti 2 kali hijrah. Kemudian wasyahida badron, dan menyaksikan apa, Badar, maksudnya mengikuti perang Badar, ya. Ini keutamaan yang besar lagi yang berikut, ya. Pengikut yang mengikuti perang Badar. Wa ma ba'daha, dan perang-perang setelahnya, minal masyahid, dari peperangan. Jadi beliau ikut perang Badar dan perang-perang setelahnya. Itu Ibnu Mas'ud. Orangnya kecil tapi berani, kurus, betisnya kecil, sampai pernah diketawain para sahabat saking melihat kecilnya betis Ibnu Mas'ud ini, ya. Beliau ini kisahnya kalau pernah disebutkan di dalam sirah, Ibnu Mas'ud pernah ketika di Mekah ini, ya, masih diintimidasi para sahabat waktu itu. Islam masih diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Tidak ada sahabat yang berani membaca Al-Quran terang-terangan, karena akan dipukul oleh orang-orang Quraisy. Mendengar hal ini, Ibnu Mas'ud apa? Dia datang di samping Ka'bah dan baca Al-Quran terang-terangan. Dikeroyok sampai bonyok-bonyok. Dia pulang. Kata dia, besok saya akan lakukan lagi. Besok dilakukan lagi, dicegah para sahabat lain, jangan. Ya, sampai 3 kali begitu. Itu. Ini keberanian beliau. Kalau iman itu tertanam tuh nyali, ya. Walaupun badan beliau kecil, kurus, tapi kalau iman kuat, ya, tidak ada gentarnya. Berbeda dengan orang munafik. Orang-orang munafik itu, ya, badan mereka apa? Ya, ka'annahum khusyubum musannadah. Seolah-olah tubuh mereka itu seperti tonggak yang tersandar besar. Tapi kalau jihad lari, penakut, diajak jihad lari. Ya. Jadi kekuatan iman itu lebih kuat daripada fisik. Ya. Badan besar tapi ya pengecut. Orang-orang munafik. Ibnu Mas'ud badannya kecil, ya, tapi beliau jihad selalu ikut. Nah, ini. Nah ini di paragraf pertama ini beliau bawakan, ya, Syekh Utsaimin rahimallahu taala membawakan beberapa keutamaan beliau secara ringkas, yang keutamaan umum beliau, ya. Beliau termasuk sabiqunal awalin, ya, termasuk sabiqunal awalun, termasuk ikut hijrataini, menyaksikan perang Badar dan perang-perang setelahnya. Kemudian di berikutnya beliau mulai akan menyebutkan keutamaan Ibnu Mas'ud ditinjau dari sisi Al-Qur'an, ya. Nah, ini Syekh akan menyebutkan keutamaan beliau berkaitan dengan Al-Qur'an. Talaqqah, menerima, ya. Talaqqah itu menerima langsung dari, ya, tanpa perantara, ya. Langsung talaqqah. Ya, seperti apa, talaqi, kan, talaqi. Ya, talaqqah itu fiil madhinya. Beliau Ibnu Mas'ud talaqqah, menerima minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bid'an. Bid'an itu hitungan antara 3 sampai 9. Itu bid'an. Wasab'ina, dan 70 suratan. Surat minal Qur'an, dari Al-Qur'an. Berarti 70 lebih,
Ya, bid'an wasibin itu maksudnya 70 lebih, tapi lebihnya antara 3 sampai 9. Ya, bisa 73, bisa 74, 75 sampai 79. Pokoknya 70 lebih lah. Ya, lebihnya itu bisa 3 sampai 9 karena itu menggunakan kata bid'an. Ya, jadi Ibnu Mas'ud menerima langsung ya dari mulutnya Nabi, mendengar langsung tanpa perantara sahabat yang lain. Menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 lebih surat dari Al-Qur'an. Nah, itu. Berarti yang sebagiannya, yang lain selainnya itu diterima dari perantaran sahabat yang lain, mungkin ketika beliau tidak hadir. Berarti berapa surat yang tidak beliau terima langsung? 114 kurang 70 lebihnya, ini nggak tahu lebihnya berapa ya. Ya. Berapa sisanya? 44-an ya. Gitu. Wa qala lahu, dan telah bersabda, berkata ya, atau telah berkata lahu kepadanya, kepada Ibnu Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata kepada Ibnu Mas'ud fi awalil Islam, di awal-awal Islam ya, innaka lagulamun muallam. Ini akhrajahu Ahmad ya. Sesungguhnya engkau, innaka, ini kata Nabi kepada Ibnu Mas'ud, innaka, sesungguhnya engkau lagulamun, benar-benar seorang gulam, seorang anak ya, berarti masih kecil, masih muda ya. Lagulamun muallamun, kalau kita baca muallamun yang terdidik ya, terpelajar. Kalau muallimun berarti yang akan nantinya akan mengajar. Muallim berarti kan guru kan ya, jadi Nabi Muhammad, engkau adalah anak yang nantinya akan mengajar ya, mengajarkan Al-Quran tentunya. Kalau dibaca muallam berarti isi maf'ul ya, kan dari kata fa'ala yufa'ilu, mufa'ilun mufa'alun ya kan, muallamun muallimun. Nah, ini jadi pujian, baik dibaca muallim atau muallam sama, ini pujian dari Nabi SAW kepada Ibnu Mas'ud. Wa qala, nah, dan beliau juga bersabda ya, man ahabba ay yaqra al-Qur'ana ghaddan kama unzila falyaqrahu ala qiraati ibni ummi abdin. Masyaallah. Kata Nabi SAW, man, barang siapa, ahabba, yang mau, yang suka, yang cinta, yang menginginkan, ay yaqra, untuk membaca Al-Qur'an ghaddan, murni, sempurna. Ghaddan itu jernih, itu masih murni. Kama unzila, sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, falyaqra'hu, maka bacalah, ala qiraati, sesuai dengan qiraatnya siapa? Ibnu Ummi Abdin. Nah, siapa Ibnu Ummi Abdin di sini yang dimaksud Nabi? Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi sendiri pernah menasabkan ya, menyandarkan Ibnu Mas'ud kepada ibunya. Ya, beliau katakan, bacalah Al-Qur'an ya, barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an yang masih jernih, masih murni sebagaimana Al-Qur'an itu diturunkan, maka bacalah sesuai dengan qiraatnya Ibnu Ummi Abdin, yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Subhanallah. Ya. Wa fi sahihil Bukhari, dan di dalam Sahih Bukhari ya. Dalam Sahih Bukhari, di situ lihat saja di bawah ada catatan kaki nomor hadisnya. Ana bin Mas'udin radhiyallahu anhu, bahwasanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, pernah berkata, laqad, sungguh, alima, telah mengetahui, ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sungguh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengetahui, anni, bahwasanya saya ya, min a'lamihim, yang paling di antara mereka, yang paling berilmu di antara mereka. Min itu min ya, tab'idiyah ya, yang termasuk yang paling berilmu di antara mereka, bi kitabillah, terhadap kitabullah ya. Jadi ya, Ibnu Mas'ud ini ya mengkhabarkan tentang ilmu beliau. Jadi bukan berarti ada kesombongan, tidak ya, agar orang tahu ya kedudukan ilmu beliau ya, dan beliau mengkhabarkan agar orang belajar mengambil ilmu dari beliau, sebagaimana Ali kemarin berkata apa? Saluni, 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 bertanyalah kepadaku, bertanya kepadaku.
Ya, karena para sahabat itu ya pewaris pertama ilmunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum mereka sangat dermawan terhadap ilmu, tidak menyembunyikan ilmu. Jadi sebelum mereka mati, mereka ingin ilmu itu ditransfer semua kepada umat. Ya. Nah, ini diantara perkataan Ibnu Mas'ud. Sungguh telah para sahabat Nabi, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengetahui bahwasanya aku termasuk a'lam yang paling berilmu di antara mereka di kitabillah, terhadap kitabullah. Ya, jadi Ibnu Mas'ud itu bukan cuma terkenal di kalangan tabi'in atau umat setelahnya, tapi di kalangan sahabat sudah tahu mereka. Ini ahli tafsir mereka itu Ibnu Mas'ud. Waqala, dan kemudian dia berkata lagi, wallah, demi Allah, alladzi yang la ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali selain Dia. Ya. Ibnu Mas'ud sampai bersumpah ini. Tidaklah, di situ manafi, unzilat, diturunkan suatu surat min kitabillah, dari kitabullah, illa, kecuali wa ana a'lamu aina nuzilat, kecuali saya tahu di mana diturunkan ayat tersebut. Subhanallah, surat tersebut. Wala unzilat ayatun, dan tidaklah diturunkan satu ayat min kitabillah, dari kitabullah, illa, kecuali wa ana a'lamu fi man unzilat, dan kecuali aku tahu fi man unzilat, ya, tentang siapakah ayat itu diturunkan. Ya. Tentang siapakah, ya, kepada siapa ayat itu diturunkan. Maksudnya tentang diturunkan, membicarakan tentang siapa. Ya. Itu kata Ibnu Mas'ud tentang ilmunya. Kemudian beliau lanjutkan, walau a'lamu, seandainya a'lamu, saya mengetahui, ahadan, ada seseorang, a'lama. Nah, ini a'lama yang kedua ini isim tafdil, yang lebih mengetahui, mini, dariku, bi kitabillah, terhadap kitabullah. Ya. Seandainya aku mengetahui ada orang yang lebih pintar dariku terhadap kitabullah, kata Ibnu Mas'ud, tablughuhul ibil, yang tablughuhu, yang bisa mencapai orang itu al-ibil, onta. Artinya orang itu bisa ditemui dengan mengendari onta, masih bisa terjangkau lah, begitu maksudnya. Masih bisa dijangkau dengan onta orang tersebut, ya. Masih mampu onta dikendarai untuk sampai pada orang tersebut. La raqibtu ilahi, sungguh aku akan mengendarai menuju orang tersebut. Lihat ini Ibnu Mas'ud. Ya, bagaimana semangat beliau menuntut ilmu. Ya, kata beliau, aku ini orang paling tahu terhadap kitabullah. Para sahabat tahu. Tapi kalau seandainya aku tahu ada orang yang dia lebih pintar dariku terhadap kitabullah, yang orang itu bisa saya jangkau dengan apa? Naik onta. Ya. Maka saya benar-benar akan naik onta dan saya akan pergi kepada dia. Ini semangat beliau menuntut ilmu. Nah, ini juga memberikan motivasi kepada kita, ya. Zaman sekarang alhamdulillah kita nggak naik onta ke sana kemari. Ya. Paling dari ujung ke ujung antum kalau naik motor setengah jam lah, 15 menit, ya, datang ke sini. Seminggu sekali. Jadi harus semangat. Ya, Ibnu Mas'ud ini lihat, walaupun beliau mengatakan beliau orang yang paling tahu terhadap kitabullah, beliau tidak mencukupkan diri sampai di situ. Sudah saya paling berilmu, para sahabat sudah tahu saya berilmu. Tidak. Ya, tidak mencukupkan diri dengan ilmunya yang sudah luas. Kalau ada orang, kata Ibnu Mas'ud, yang saya tahu dia lebih cerdas dariku, lebih tahu kitabullah, dan saya bisa sampai ke sana dengan naik onta, saya akan datang. Tidak mencukupkan diri. Nah, ini banyak sekarang yang penuntut ilmu itu merasa cukup. Qanaahnya salah tempat. Kalau dunia nggak pernah merasa qanaah, kurang terus. Tapi kalau ilmu qanaah, sudah. Ibadah qanaah, amal qanaah. Ya, begini saja saya. Nah, salah. Harusnya dibalik. Dunia qanaah. Adapun ibadah, amal soleh, ilmu, apa? Tamak, dalam tanda kutip. Ya, tamak. Begitu. Para sahabat itu sampai harus, kalau bisa mengundi, mereka akan mengundi untuk soft depan. Tidak ada, mereka persilakan. Kenapa? Karena ini masalah akhirat, tamak. Kalau masalah dunia, ithar, dahulukan orang lain. Ya. Nah, kalau masalah dunia, dahulukan saudara kita yang lebih membutuhkan, ithar. Itu, dunia ithar.
Bukan akhirat yang ithak, dunia harus akhirat harus tamak. Harus mendahulukan diri kita dulu kalau masalah akhirat. Makanya kalau kita berdoa, adabnya apa? Doakan diri sendiri dulu, baru orang lain. Ya, bahkan orang lain itu meskipun orang yang paling berjasa pada kita, siapa? Orang tua. Robbighfirli wali walidayya. Itu Allah ajarkan, ya Allah ampuni dosaku dan dosa kedua orang tua. Karena masalah akhirat kita harus tamak dalam tanda kutip. Jangan qanaah masalah akhirat, ya qanaah dengan ilmu saya begini jo. Tidak boleh, harus tamak, berusaha. Nah, masalah dunia, nah itu yang qanaah. Ya, tapi penuntut ilmu sekarang kan begitu. Masalah dunia tidak ada qanaah-qanaahnya. Masalah ilmu ya cukup jo. Qanaah dengan belajar online. Nah, bagaimana ini? Ya, sudah belajar online saja. Padahal dia mampu, ya datang ya ke majelis ilmu. Ya, lihat Ibnu Mas'ud tadi. Kalau bisa sampai dengan onta saya datangi. Yang penting masih bisa sampai dengan onta. Belum ada, kalau di benua yang lain mungkin nggak bisa lagi. Nah, jadi ini menunjukkan beliau benar-benar sangat semangat hirs terhadap ilmu. Tidak mencukupkan diri dengan ilmu yang ada pada beliau. Padahal beliau Masya Allah sudah diakui para sahabat. Beliau termasuk ahli tafsir. Ya. Ini. Nah, ini salah satu keutamaan beliau berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Terus, wa kana mimman khadama Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Iqra. Nah, kemudian beliau sebutkan lagi di sini untuk menunjukkan kedekatannya Ibnu Mas'ud dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dari sini kita akan tahu alasan kenapa kok beliau sampai bisa menerima 70 surat lebih langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana, dan adalah beliau Ibnu Mas'ud mimman, termasuk orang yang khadama Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Khadama apa? Melayani ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam ada Ibnu Mas'ud, ada sahabat Anas bin Malik ya. Termasuk Ali bin Abi Thalib juga. Nah, jadi makanya beliau mengatakan mimman, di antara orang-orang yang khadama melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, dan beliau adalah, Ibnu Mas'ud adalah sahibu, pemilik na'laihi, dua sendalnya Nabi. Ya, maksudnya yang selalu membawakan sendal menyiapkan sendal bagi Nabi. Sahibun na'lai itu adalah pemilik sendal. Maksudnya yang ngurusin sendal Nabi. Ini kasih pakai Nabi, Masya Allah, lihat. Melayani kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, melayani kebutuhan beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahibun alaihi. Ya, yang ini kembali kepada Nabi, na'laihi kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tahurihi, dan apa? Wudunya, tahur kan? Ya. Ya. Ya, air wudunya, mengambilkan air wudunya. Ya. Kalau antum baca tuhur berarti berwudu. Kalau tohur alat untuk berwudu. Kalau baca fathah tulisannya sama. Tohur dibaca fathah kan, alat untuk berwudu. Apa? Airnya. Kalau dibaca tuhur dhamma berarti perbuatan berwudunya. Itu bedanya ya. Kalau ustadz saya dulu kasih kunci begini. Kalau kalau tohur fathah kan a kan alat. Kalau tuhur dhamma kan u kan ulah. Ulah itu berarti kan perbuatan berwudu. Itu gampang, itu makanya itu melekat di kepala anak. Oh, kalau alat fathah alatnya, tohur alat berarti airnya. Kalau tuhur berarti ulahnya, perbuatannya. Nah, Ibnu Mas'ud ini yang suka menyediakan air wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah ya. Melayani Nabi. Ada kemuliaan apa lagi setelah ini ya? Menjadi pelayan pembantunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu paling mengetahui ayat-ayat yang turun, surat yang turun kepada Nabi. Mana ya? Wa wisadatihi, dan juga ya yang suka menyediakan apa? Wisada. Bantalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau tidur. Ya. Sampai segitunya. Ya, mungkin bantalnya diambilin, ya. Subhanallah. Hatta qala Abu Musa al-Asy'ari, sampai ya saking dekatnya
Ibnu Mas'ud dengan Nabi ini, melayani Nabi, sampai-sampai berkata Abu Musa al-Asy'ari, ya. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat juga, yang juga bagus bacaan Al-Qur'annya, yang Nabi pernah mengatakan apa? Ketika mendengar Abu Musa al-Asy'ari membaca Al-Qur'an, ya, laqad utita mismaron min masamiri ali Daud. Engkau telah diberikan suara indah sebagaimana suara indahnya keluarga Daud. Kata Abu Musa al-Asy'ari apa? Qadimtu, saya datang dari aku dan saudaraku datang dari Yaman. Ya. Ketika kami baru datang dari Yaman, famakathna hainan, dan kami tinggal sejenak. Ya. Manaro, tidaklah kami melihat illa kecuali anna Abdallahi ibna itu taukid dari Abdullah, ya. Tidaklah kami melihat kecuali Abdullah bin Mas'ud itu adalah seorang laki-laki min ahlil baiti, dari keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Musa al-Asy'ari dan temannya ketika melihat Ibnu Mas'ud, dia mengira Ibnu Mas'ud ini keluarganya Nabi, ya. Padahal kan bukan. Kiranya keluarga Nabi, ya. Kenapa? Lima naro, karena kami melihat min dukhulihi, dia sering masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dukhuli ummihi, dan ibunya juga sering masuk, ya, ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sering masuknya ke rumahnya Nabi. Ibnu Mas'ud dan ibunya ini mondar-mandir gitu loh. Antum kan kalau lihat orang, oh DP saudara tuh ini bebas-bebas saja di DP mama ini, bolak-balik masuk ke sini di rumah ini, berarti saudara mereka. Nah itu Abu Musa al-Asy'ari sampai mengira begitu. Dia mengira Ibnu Mas'ud ini saudara kerabatnya Nabi, padahal bukan. Karena sering masuk, dia dan ibunya itu sering keluar masuk ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu. Nah lanjut, wa min ajli mulazamatihi, wa min ajli mulazamatihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'assara bihi wa bihadihi hatta qala fihi Hudzaifah. Qala, fa'il dari qala. Hudzaifah. Hudzaifatu ma a'rifu ahadan aqraba hadiyan wasamtan wadalan bil Nabi sallallahu alaihi wasallam min ini abdi. Naam, ahsan, tabarakallahu fik. Baik. Wa min ajli, dan disebabkan mulazamatihi, ya, mulazamahnya beliau, ya, Ibnu Mas'ud ini kepada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, min ajli mulazamatihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ini nanti ada babnya di mulakhas insyaallah, ya. Nabiyya itu dia nanti maf'ul dari masdar. Mulazamah itu masdar, ya. Dia menjadi mudhaf dengan hu, itu kan yang merupakan fa'il dari masdar tersebut, perbuatan dari masdar. Maka dia bisa menghasilkan maf'ul bih. Ya, nanti saja, ya. Seperti hadis Nabi begini, ya. Atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Kemudian Nabi jelaskan apa? Zikruka akhoka. Zikruka akhoka. Apa yang membuat, kenapa akho itu nasab? Yes, maf'ul bi dari zikru. Zikru kan masdar. Ka di situ mudhaf sebagai fa'il. Penyebutanmu terhadap saudaramu, begitu. Jangan dulu pikir itu. Mulazamatuh min ajli mulazamatihi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan sebab mulazamahnya itu selalu bersama. Mulazamah itu selalu bersama, mengikuti. Makanya antum kalau belajar dengan syekh misalnya, mulazamah dengan syekh,
Bukan cuma di kelas begini, memang melayani syekh ikut begitu, yang masih diizinkan tentu antum ikut, ya. Syekh keluar antum ikut begitu, ke pasar antum ikut di belakang, lihat DP akhlak bagaimana. Itu namanya mulazamah. Bersama terus dengan guru. Nah, kalau kita kan enggak, kita cuma kelas-kelas begini, ya. Ya, mulazamah itu dengan ulama, ya. Karena ulama itu kita tidak hanya mengambil faedah ilmunya, tapi bagaimana melihat apa akhlaknya, ya, melihat bagaimana kesehariannya. Itu mulazamah. Wa min ajli, dan disebabkan mulazamahnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'athara. Beliau terpengaruh, itu. Ta'athara itu terpengaruh. Bihi, dengannya, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa bihadihi, dan dengan petunjuknya, itu petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi di sini kita ambil faedah, teman yang kita selalu bersama dengan dia itu kita akan terpengaruh dengan apapun yang dari teman kita itu. Ya, Ibnu Mas'ud karena selalu mulazamah dengan Nabi, ya terpengaruh dengan, ya tentu hal yang positif. Terpengaruh dengan akhlak Nabi, melihat bagaimana akhlak Nabi, bagaimana dengan petunjuk Nabi, itu Ibnu Mas'ud. Ini faedah bagi kita. Kalau kita sering dengan teman, satu teman ini kita teman selalu, itu akan terpengaruh dengan dia lama-lama, itu pasti, ya. Baik hal positifnya atau hal negatifnya. Ya, hatta sampai-sampai qala, berkata fihi, terhadap Ibnu Mas'ud, itu tentang Ibnu Mas'ud fihi itu. Siapa? Hudzaifah Al-Yaman radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ma'arifu, tidaklah aku mengetahui, ahadan, ada seseorang, aqrabu, yang paling dekat, hadian, petunjuk, wasamtan, dan sikap, wadalan, dan ya petunjuk juga, bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Umi Abdin, dari Ibnu Mas'ud maksudnya. Ya, jadi Hudzaifah juga menyandarkan Ibnu Mas'ud kepada ibunya. Tadi Nabi, sekarang Hudzaifah. Ya. Jadi kalau antum mendengar kata Ibnu Umi Abdin, itu maksudnya Ibnu Mas'ud, jangan bingung. Nah, kata Hudzaifah, tidak ada yang aku lihat ada orang yang paling dekat petunjuk, ya sikap, ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Mas'ud ini. Ya, itu pujian sesama sahabat. Ya. Masya Allah. Naam, terus Iqra. Ba'athahu Umar bin Al-Khattab. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ba'athahu Umar bin Al-Khattab ila al-Kufah liyu'allimahum umura dinihim, wa ba'atha Ammaran amiran wa qala innahuma minal nujaba'i min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam faqtadu bihima thumma ammarahu Uthmanu ala al-Kufah thumma azzalahu wa amarahu birruju'i ila al-Madinati fatuwfiya fiha sanata snataini wa thalathina wa dufina bil Baqi wa huwa ibnu bid'i sinina sanatan bid'i wa sab'ina sanatan. Naam, ahsan, barakallahu fiik. Nah, sekarang masih keutamaan beliau lagi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal. Ya. Lihat bagaimana pengakuan para sahabat terhadap, ya, keilmuan Ibnu Mas'ud. Ba'atha, telah mengutus Ibnu Mas'ud, dia Ibnu Mas'ud, Umar. Ya, Umar itu fa'il dari ba'atha. Berarti Umar telah mengutus Ibnu Mas'ud, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ilal Kufah, ke Kufah, ke negeri Kufah, kota Kufah. Untuk apa? Liyu'allimahum, untuk yu'allima, apa? Mengajarkan mereka penduduk Kufah umur dinihim, urusan agama mereka. Jadi Umar bin Khattab mengutus Ibnu Mas'ud ke Kufah, tujuannya apa? Untuk mengajarkan penduduk Kufah agama, begitu. Wa ba'atha Ammaron, dan Umar juga mengutus siapa? Ammar, ya, Ammar
sebagai apa? Amiron, sebagai amir di Kufah. Jadi Umar utus 2 orang, satu jadi ulamanya, satu jadi apa? Umaroknya. Ya, yang jadi ulama siapa? Ibnu Mas'ud. Yang menjadi umarok, jadi amir siapa? Ammar bin Yasir. Nah, 2 sahabat. Subhanallah, ini Masya Allah ya. Kalau kita dipimpin ulama dan umarok seperti ini, ya. Jadi di Kufah itu diutus Umar, yang jadi amir, yang jadi pemimpin negara Ammar bin Yasir, sahabat. Yang jadi ulamanya Ibnu Mas'ud. Ya. Dan Umar mengutus tentu karena beliau tahu. Ya, apa kata beliau? Lihat, apa kata Umar? Qala, dan berkata, di sini Umar yang berkata, ya, fa'ilnya Umar. Innahuma, sesungguhnya mereka berdua ini, Ibnu Mas'ud dan Ammar bin Yasir, min nujaba, termasuk dari tokoh. Nujaba itu tokoh besar. Min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu. Jadi termasuk orang besar dari kalangan sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqtadau bihima, faqtadau, maka ikutilah. Iktadau itu ambillah petunjuk dengan keduanya. Itu. Nah, itu zamannya siapa? Umar. Summa ammarahu, kemudian menjadikan amir. Ammaro itu kalau ditasydid menjadikan amir. Utsman alal Kufah. Ya, setelah Umar meninggal, kemudian yang menjadi khalifah siapa? Utsman menjadikan Ibnu Mas'ud sebagai apa? Amir. Ya. Jadi sudah termasuk umaro, termasuk juga ulama. Ya. Jadi pemimpin di Kufah, alal Kufah itu. Ya, itu dilakukan oleh siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, diangkat menjadi amir lagi, ya, di Kufah. Tsumma azzala, kemudian azzala itu ya menggantinya, ya. Utsman ganti setelah itu, wa amarahu, dan memerintahkan Ibnu Mas'ud birruju'i, untuk kembali ilal Madinah. Ya, jadi beberapa saat setelah menjadi amir di Kufah, ya, Utsman mengganti Ibnu Mas'ud, kemudian diperintahkan untuk balik lagi ke Madinah, ya. Ya, mungkin untuk mengajar di Madinah. Fatuwfiya fiha, maka beliau meninggal di situ, di Madinah. Ibnu Mas'ud meninggal di Madinah pada tahun sanah. Ya, sanatan itu sebagai apa? Maf'ul fihi, makanya nasab. Dzaraf zaman. Meninggal pada 32 Hijriah, ya, isnataini wa salasin, 32 Hijriah. Dufina bil Baqi, dufina dimakamkan, bil Baqi, di Baqi. Ya, bi di situ bi al-dzarfiyah, bermakna fi. Di, ya, bi di situ bermakna fi. Dufina fil Baqi, dikuburkan di pemakaman Baqi, yang sampai sekarang masih ada, tapi nggak tahu yang mana kuburnya, kan nggak ada nama di Baqi, ya, nggak ada nama. Mana ini kuburnya Ibnu Mas'ud? Coba kalau dikubur di Indonesia. Oh, subhanallah, sudah disembah. Ini Allah menjaga Rasulnya dan para sahabatnya untuk disembah kuburannya. Wahwa, dan beliau Ibnu Mas'ud seorang anak bid'in wasib'in, berumur 70 tahun lebih ketika meninggal, ya. Lagi-lagi sini disebutkan bid'i wasib'in, 70 tahun lebih. Berarti lebihnya dari 3 sampai 9 bisa. Meninggal 70 tahun lebih. Naam, ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, atau Ibnu Ummi Abdin. Antum kenali itu. Jadi kalau antum baca, nanti ada sahabat atau para ulama mengatakan Ibnu Ummi Abdin, itu maksudnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan tentu banyak sahabat keutamaan beliau, tapi di sini cuma dinukil sedikit saja. Beliau ini makanya tadi kata Hudzaifah, ya, yang paling dekat dengan petunjuknya Nabi. Beliau orang yang paling, termasuk sahabat yang paling teguh dengan sunnah, paling benci dengan bid'ah, ya. Kita tahu ada asar yang terkenal, Ibnu Mas'ud ini mengingkari apa? Orang-orang yang sedang berzikir berjamaah, ya. Beliau keluar, kemudian ada halaqah zikir, begitu ada sini halaqah berzikir, ada pemimpinnya, ya. Kemudian diingkari. Sahabat yang mengingkari ini siapa? Ibnu Mas'ud. Itu. Beliau itu orang yang termasuk sahabat yang paling kuat berpegang dengan sunnah dan sangat keras mengingkarinya dengan bid'ah. Beliau pernah mengajarkan seorang untuk bacaan orang yang beliau ajarkan orang tahiyat, bacaan sholat dalam tahiyat akhir, ya.
Ketika sampai di bacaan syahadat ya, orang ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ditambah wahdahu la syarikalah ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Huwa kadzalik. Allah memang seperti itu. La wahdahu la syarikalah. Satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Tapi jangan baca begitu, karena kami nggak diajarkan seperti itu kata Ibnu Mas'ud. Ya, kami berhenti pada apa yang qad ulimna, kami diajarkan, dan Nabi hanya mengajarkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Walaupun tambahanmu wahdahu la syarikalah itu benar maknanya, Allah memang seperti itu. Tapi jangan baca begitu. Lihat itu Ibnu Mas'ud. Bagus enggak wahdahu la syarikalah? Bagus. Nah, tapi diingkar oleh Ibnu Mas'ud. Ya. Kami enggak diajarkan begitu kata Ibnu Mas'ud. Memang Allah seperti itu, wahdahu la syarikalah. Ya, begitu. Kami berhenti kepada apa yang kami diajarkan, ya. Bagaimana kalau Ibnu Mas'ud lihat tambahan-tambahan salawat zaman sekarang, ya. Mau qomat ditambah alhamdulillah, ya. Nah, sebelum adzan itu kan dengan alasan apa kami ini kan bagus, lihat. Ibnu Mas'ud diingkari orang yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Huwa kadzalik. Memang Allah seperti itu kata Ibnu Mas'ud. La syarikalah. Tapi kami tidak diajarkan seperti itu. Kami berhenti pada apa yang telah diajarkan kepada kami. Banyak sekali kalau mau lihat bagaimana potretnya Ibnu Mas'ud ini dalam beliau mengingkari bid'ah, ya. Itu. Nah, tapi ini tentu pembahasan tersendiri, ini hanya yang berkaitan dengan ya Al-Qur'an saja. Nah, selesai Ibnu Mas'ud, insyaallah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam bisawab. Akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.